wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Wadaya Gunung Jati. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Anissa. Saya Nelly Nurlestari Hadi. Saya Siska Fatmawati. Saya Komala Sari. Kami akan melakukan observasi di PT Jasa Marga. But she rings on me when I was so heavy. Pour all the sin from me when I'm low, 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 I'm feeling drunk and high, so Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Oh baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Wadaya Gunung Jati dengan saya Siti Nur Anissa dan rekan saya Siska Fatmawati. Saya Nelly Nurlestari. Izinkan kami di sini melakukan observasi ya Pak. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan manajemen untuk memperoleh informasi tentang rekrutmen karyawan pada PT Jasa Marga. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak. Oke. Nama saya Budimin. Saya kebetulan mewakili senior manager business support. Kalau di dalam struktur organisasi kami disebut senior manager di business support. Atau mungkin kalau di umumnya disebut kepala bagian lah istilahnya ya. Kepala bagian. Ini kita bagian dari Jasa Marga yang mewakili untuk wilayah jalan tol ruas Trans Jawa. Trans Jawa itu dari Cikampek, Jakarta sampai ke ujung sana di Jawa Timur di Probolinggo, Banyuwangi. Nah, itu kita merupakan bagian dari anak perusahaan dari Jasa Marga Trans Jawa Tol, dan kebetulan saya ditugaskan di RO2. RO2 itu singkatan dari Representative Office 2 yang meliputi ruas Palikanci dan Semarang. Palikanci itu singkatan dari Palimanan Kanci itu kalau dulu cabangnya. Terus sama ruas Semarang ABC, yaitu jalan tol yang yang berada di wilayah Provinsi Semarang, seperti itu. Oke, kembalikan lagi. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Izinkan kami melangsungkan wawancara ya Pak. Dalam proses rekrutmen karyawan, metode apa sih Pak yang digunakan perusahaan? Apakah metode rekrutmen terbuka atau tertutup? Bicaranya sekarang apa dulu? Kalau dulu sih memang disebut, kalau apa sekarang ya? Kalau online itu masuknya golongan tertutup atau terbuka tuh? Online itu Terbuka kan? Terbuka ya. Karena keterbatasan mungkin waktu. Mungkin gini lah, kita kalau cerita zaman dulu kalau kita ngelamar pekerjaan itu kan harus buat kurikulum fitting, surat permohonan keterangan segala macam lah. Terus kita pergi ke perusahaan tersebut, terus kita kasih berkas, di sana nanti diperiksa syarat-syarat administrasinya masuk apa enggak, baru ke tahap berikutnya ya. Lah kalau sekarang udah digitalisasi dan proses rekrutmen itu lebih simpel sebenarnya. Tinggal kita masuk ke suatu alamat tujuan online di dalam suatu perusahaan, kita klik aja gitu syarat-syaratnya apa, tertera di situ kan. Tertera di situ, tinggal kita memenuhi syarat-syarat itu masuk apa enggak. Ya tentunya dari background kita masing-masing kan. Misalnya di perusahaan Jasa Marga rekrutmennya tadi melalui online, bisa disebut terbuka sih sebenarnya. Cuma tetap zaman sekarang nggak ada langsung pakai surat lamaran itu enggak. Tapi tetap digital. Nah itu terbuka masuknya ya. Kalau menurut saya sih. Gitu. Baik Pak, pertanyaan kedua, apakah proses rekrutmen dilakukan secara langsung atau tidak langsung? Tidak langsung pastinya kan online. Online ya Pak. Nah tapi gini, ada dua macam. Kan dalam rekrutmen itu ada yang pertama proses administrasi, kedua ujian tentunya ya. Ujian dalam hal ini ya tergantung dari
strata pendidikan masing-masing, kebutuhannya misalnya ekonomi atau sipil, nah, pasti ada pertanyaan di bidang masing-masing ya. Terus setelah itu kalau tahap berikutnya ada mungkin wawancara itu pasti di situ kan bisa pakai online juga, bisa pakai offline. Keseringan juga kita karena menjaga bukan kerahasiaan ya, menjaga Identitas. benar-benar kita transparan. Nggak ada, mungkin kalau ketemu gitu kan ada kemungkinan secara langsung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau online, tapi kita seolah-olah ya bertemu lah gitu sebenarnya. Iya. Kalau bertemu secara online mungkin pakai Zoom meeting atau apa. Visual ya. Proses pertanyaan, tanya jawabnya dilakukan secara online. Gitu. Jadi bagaimana melakukan rekrutmen karyawan yang baik sehingga menghasilkan karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan? Tentunya kan sebenarnya kami di sini tuh di representative office tidak merupakan di dalam organisasinya, struktur organisasinya tidak melakukan pekerjaan tersebut ya, cuma mungkin kita cerita aja ya. Jadi misalnya Jasa Marga, Yep. secara Indonesia Jasa Marga. Nah Jasa Marga itu kan ada beberapa banyak nih tempatnya, ruasnya ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada Sumatera, ada Kalimantan. Nah itu masing-masing diwakili oleh tadi ada yang disebut regional, ada juga anak perusahaan di setiap daerah. Lah kalau kita ini kita di sini diwakili oleh anak perusahaan namanya Jasa Marga Trans Jawa Toll Road. Nah, kalau masalah rekrutmen itu sebenarnya wewenangnya ada di pusat sana di Jakarta. Tapi tetap yang saya bilang tadi seperti di awal prosesnya ya kesini-sini kita sudah melakukan dengan secara online. Terus pendaftarannya juga, proses seleksinya juga sudah melalui online gitu. Nah di sana setelah proses rekrutmen itu udah didapat sampai akhirnya menemukan calon karyawan, barulah didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Misalnya kalau Pak Cirebon membutuhkan di bagian apa, keuangan, nanti dikirim dari sana. Ditugaskanlah dia, ditugaskanlah di Cirebon. Mungkin gambaran singkatnya seperti itulah. Kalau mengenai tadi pertanyaan bagaimana supaya menghasilkan karyawan baru, ya tentunya kita juga mempunyai pedoman ya dalam menyeleksi karyawan itu. Tapi yang penting ya mungkin yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Misalnya kalau stratanya di bidang ekonomi, entah itu di bidang sipil, entah di bidang teknik ya, itu disesuaikan dan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, terus kalau menghasilkan orang yang baru, kayaknya semua perusahaan juga keinginnya sih merekrut karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Nah, masing-masing punya aturan sendiri. Nah, terus apakah yang perlu dipertimbangkan dengan perekrutan karyawan? Perlu dipertimbangkan dalam perekrutan karyawan. Ya mungkin attitude ya. Mungkin ada di samping syarat-syarat administrasi, ada syarat-syarat mungkin tentang kesehatan, dalam hal ini ya fisik dan psikis ya. Nah, terus juga syarat-syarat tentang mungkin apalah istilahnya, dia pernah Tindak kriminal mungkin ya. mungkin sama. Maksudnya seperti itu, saya mau ngomong nggak susah, pernah melakukan tindak kriminal atau ada catatan kepolisian. Nah, itu kan yang penting ya, diantaranya itu mungkin kepribadian juga. Pertanyaan kelima. Apakah menjadi tolak ukur bahwa proses rekrutmen dan seleksi berhasil? Saya bicara atas dasar pengalaman saya dulu pada saat ngelamar di Jasa Marga ya seperti itu. Kalau dulu kan tahun 90 ya harus tes kesehatan dulu,
tes administrasi, terus tes fisik, sampai setelah diterima harus mengikuti pelatihan 3 bulan seperti itu. Apakah menjadi tolak ukur bahwa proses rekrutmen dan seleksi berhasil? Kalau tolak ukurnya pegawai biro itu kalau memang dia pada saat terjun ke lapangan langsung bisa, ya itu berarti kan tolak ukurnya berhasil. Makanya di dalam seleksinya kita memang benar-benar seleksi secara ketat. Karena kan kayak mahasiswa ini kan mungkin keseringan cuma teori aja kan. Iya, Pak. Tidak tahu, belum pernah merasakan tuh kerja kayak apa sih, mungkin gambaran seperti itu. Praktiknya ya, Pak ya. Kecuali kalau saya dulu kerja dulu baru kuliah. Nah, lah kalau misalnya dia, tolonglah saya misalnya manajemen ya, S1 manajemen. Nah, setelah terjun di perusahaan jasa marga itu, saya ditempatkan mungkin di bagian budgeting atau di bagian akuntansi. Minimal kalau kita belajar teori di kuliah, tempat kuliah atau di bangku universitas, kita tahu kan siklus akuntansi kayak apa. Nah, mungkin udah pada paham ya, siklus akuntansi dari mulai jurnal sampai itu dia mungkin adjustment ya, kayak jurnal penyesuaian. Begitu juga laporan tuh apa aja. Nah, itu harus tahu tuh. Ya? Laporan rugi laba, neraca, perubahan modal, arus kas, cash flow. Sama terakhir 5 itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu yang nanti kalau di dunia kerja itu yang harus dikuasai kalau bagi akuntansi kan. Menjadi tolak ukur bahwa proses rekrutmen dan seleksi berhasil apabila karyawan yang telah diseleksi dia dapat dan mampu dan menguasai pekerjaan yang dibebankan kepadanya oleh perusahaan. Seperti itu. Kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dalam perekrutan karyawan yang justru merugikan perusahaan? Ya, kita merekrut karyawan-karyawan yang tidak berkompeten. Nah, tidak berkompeten itu maksudnya ya memang nggak mampu lah. Mungkin ya nggak tahu dia masuknya lewat mana nih. Kalau memang lewat seleksi kan pasti udah teruji dari awal. Misalnya kamu ngelamar ke saya kan tanya tuh rekonsiliasi bank gimana. Itu kan penting tuh rekonsiliasi bank. Itu terjadi pada saat apa? Terus bagaimana setelah rekonsiliasi bank itu terjadi kita harus ngapain tuh di laporan yang udah ada. Tuh. Seperti itulah. Tadi ya, berarti perekrutannya dia kayak apa tuh kalau memang justru karyawan yang terpilih merugikan perusahaan. Terus jenis seleksi apa saja yang biasanya dilakukan dalam seleksi karyawan ya berarti seleksi administrasi, seleksi administrasi kan berarti syarat ya. Iya. Seperti S1, kepribadian misalnya menarik, menarik. Terus kepribadian fisik dan psikis ya. Terus apalagi seleksi ini berarti Surat tulis. keterangan baik mungkin, Pak. Keterangan baik bisa. Tapi masih jadi syarat sekarang. Masih ya? Polisian. Apakah pokok pertanyaan yang dilontarkan pada saat proses interview pastinya adalah mengenai disiplin ilmu yang dia geluti. Kalau orang akuntansi ya pasti tanya akuntansi, nggak mungkin tanya sipil kan. Tadi seperti misalnya tanya, coba kamu sebutkan namanya siklus akuntansi kayak gimana sih? Tuh. Terus kalau di dalam keuangan, laporan keuangan itu terdiri dari apa aja? Nah itu pasti gitu. Dia ingin mengetahui segambaran secara luas. Kalau masalah nanti udah kerjanya sih ya namanya bisa dipelajari, diajarin sekali ya pasti seterusnya kalau tiap hari melakukan itu lama-lama menjadi mahir kan. Tuh. Jadi ya pasti ya sesuai disiplin ilmunya. Itu yang paling utama itu. Bagaimana menjawab interview agar diterima oleh PT Jasa Marga? Ya jawab dengan benar. Triknya gitu, Pak. Jawab. Barangkali.
Jawab dengan benar. Bagaimana menjawab interview agar diterima? Ini sih jawaban umum lah ya. Kalau secara detailnya ya macam-macam sih sebenarnya. Ya harus menjawab dengan benar, menjawab dengan menjawab pertanyaan sesuai disiplin ilmunya. Terus kalau nggak salah kalau di dalam perekrutan sekarang tuh banyak tambahan, ya kan? Hah? Misalnya yang dipertimbangkan apa saja gitu, baik dari jawabannya atau misalkan attitude-nya. Zaman sekarang kan banyak ya. Ya yang utama sih tadi mengenai disiplin ilmunya dia. Ilmunya. Terus tapi di sekarang modelnya tuh kalau nggak salah seperti pengalaman kemarin di Jasa Marga, dia harus buat satu kajian atau apa gitu. Nanti dimasukin ke dalam YouTube, harus ada yang mensubscribe sekian batasnya gitu. Oh itu Pak. Ya itu tantangannya. Nah, sekarang modelnya gitu semua perusahaan. Itu interview apa buat syarat Bukan masuk? interview, syarat. Syarat. Kalau itu kan disebutnya nilai lebih. Iya. Antara dua orang kalau nilainya sama, terus sertifikat pernah mengikuti seminar itu. Seminar misalnya kamu mengikuti seminar apa? Nanti kan biasanya di sertifikat itu ada apa? Setelah mengikuti ada sertifikat. Atau kalau kamu aktif di kegiatan kampus, itu evidennya harus kamu punya tuh sebagai bukti. Itu terjadi kalau memang di antara dua pilihan perusahaan memilih yang mana nih. Kalau kamu punya nilai lebih, nilai plus ya pasti yang dimilih kamu kan. Tidak hanya disiplin ilmu yang dikuasai, tetapi hal-hal lain yang bersifat umum. Terus masalah membangun komunikasi. Membangun komunikasi misalnya kamu punya Instagram enggak, punya Twitter enggak. Nah itu saya juga pada saat naik itu juga itu menjadi apa ya, pertanyaan bukan syarat. Misalnya punya relasi, perusahaan itu ingin mengetahui kamu tuh sejauh mana sih relasinya kamu. Jadi contohnya seperti itulah. Kalau masalah tentang bagaimana menjawab interview kayaknya Jasa Marga dulu menekankan itu, di samping disiplin ilmu terus juga kepribadian, terus hal-hal lain tentang wawasan, terus ada juga syarat-syarat lain harus ini. Nah, terus yang paling penting English. Boleh pakai IELTS, boleh pakai TOEFL. Nah, tapi di Jasa Marga mungkin ya di bagian tertentu yang harus punya keahlian tersebut. Mungkin di komunikasi bisnisnya, di humasnya, hubungan masyarakat. Itu kan penting tuh kalau misalnya ada investor dari luar negeri untuk berkomunikasi. Nah, itu jadi kalau bisa ditambahkan masing-masing dari kamu itu tadi punya ijazah IELTS atau TOEFL. Apakah perusahaan menyediakan program latihan untuk calon karyawan yang telah lulus interview? Apakah perusahaan menyediakan program latihan untuk calon karyawan yang telah lulus interview? Istilahnya tuh di kita itu disebutnya pemantapan, bukan pemantapan. Jadi setelah diterima, dia benar-benar diterima tuh dia diikutkan satu pelatihan di mana gitu ya. Mungkin di markas komando Kopassus. Nah, di situ sebulan atau 2 bulan. Nah, itu digodok lah di situ. Kayak pegawai negeri kan ada kan? Setelah bulan, kalau 2 bulan itu di mana gitu. Dia latihan fisik, bangun pagi, sholat, terus berdiskusi. Nah, itu. Sama, kita seperti itu. Jadi dari yang menyelenggarakan dari pihak Jasa Marganya sendiri ya Pak? Kita biasanya bekerja sama, contohnya kalau misalnya bekerja sama dengan Angkatan Darat, dengan Kopassus, nah ya kita mengeluarkan biaya dari teman-teman atau mahasiswa yang sudah lulus seleksi dan dinyatakan sudah lulus, ada pendidikan dan pelatihan, istilahnya diklat ya. Misalnya kita menujunya ke Kopassus ya, nanti kita mengeluarkan biaya ya, yang menggodok itu ya Kopassus, seperti itu. Bisa juga Kopashas atau Marinir, nah biasa begitu. Untuk setiap tahunnya ada pergantian nggak Pak? Misalkan kerjasamanya dengan perusahaan A atau B gitu, jadi sama Kopassus gitu. Misalkan
Oh, bisa juga berubah, bisa juga enggak sama sekali. Kayak kasus COVID kemarin kan hampir 2 tahun kan. Emang ada Itu kan dengan kondisi tersebut juga mempengaruhi pendapatan dari jasa marga. Ya, mungkin kalau kendaraan yang lewat juga berkurang, akhirnya pendapatannya berkurang, otomatis kalau tidak diselenggarakan, karena kan kita menjaga performa perusahaan, kinerja perusahaan. Oke, sekarang gini, setiap perusahaan itu punya target kan. Kita juga punya target di tahunan yang disebut rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, kita tuh udah buat target, misalnya dalam 1 tahun ini pendapatan targetnya sekian, beban sekian. Oh, laba atau rugi berarti pendapatan dikurangi beban, gitu kan? Ini target. Terus realisasinya kita ukur tuh tiap periode seperti itu. Nah, kita menjaganya. Tadi kalau kita bicara masalah rugi laba, ada satu ukuran namanya EBITDA margin. Nah, itu yang menjadi ukuran. Kayak jalan tol ini kan perusahaan jasa ya, bukan perusahaan produksi jasa. Kita memberikan jasa kepada pemakai jalan, pelayanan jalan tol. Pelayanan jalan tol itu apa aja? Misalnya kecepatan transaksi. Ya mungkin kalau situ lewat gardu juga protes kan? Di tap gini kok nggak bisa gitu. Gerbangnya nggak buka-buka. Protes nih. Gue udah bayar ini kok nggak buka-buka gitu kan. Pasti protes kan. Nah, itu namanya pelayanan di transaksi. Ada lagi kalau jasa marga itu pelayanan lalu lintas. Tiba-tiba lagi ngepir terus mogok atau ya mudah-mudahan nggak terjadi kecelakaan. Nah, itu kan harus kita memberikan pelayanan nih ke pemakai jalan yang mengalami hal tersebut. Nah, itu disebut pelayanan lalu lintas. Terus rambu, terus PMS, variable message sense. Terus lampu kalau lewat jalan tol kok supaya nggak gelap, terang gimana gitu. Itu pelayanan. Ada lagi pelayanan pemeliharaan jalan tol. Supaya nggak berlubang gimana jalan tolnya tuh. Kalau ada lubang 1 kali 24 jam harus ditambal seperti itu. Terus misalnya genangan banjir supaya pemakai jalan tidak kena aquaplane gitu kan. Kalau kita di jalan tol kan kecepatannya selalu tinggi kan. Nanti kalau ada air tergenangan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu jadinya kalau bicara tentang perekrutan, ya tentunya secara umum kita akan mengambil orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Umumnya seperti itu, nggak mungkin kalau perusahaan kompetensi nggak itu. Tapi kalau misalnya semuanya udah berkompetensi, pasti dia perusahaan mempunyai pilihan satu di antara dua ya. Dia akan nyari yang mempunyai nilai lebih. Entah di komunikasinya, entah di di relationship-nya, hubungan antar ini, mempunyai bakat. Seperti itu sih. sebanyak ya Pak atas kesempatannya, waktunya juga. Siap. Salam kenal, salam sehat. Ya. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Nah, itulah hasil pembahasan dari kelompok kami. Semoga informasi yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.